الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan juga yang mendengar, serta menjadi penentram hati, syafaat dan cahaya untuk kita semua di alam kubur dan di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DDHK News. Jangan lupa untuk like Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga berlangganan YouTube DDHK News untuk mendapatkan update informasi dan kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Langsung saja acara selanjutnya yaitu acara inti pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fuad Hasanuddin dengan materi Hadis Arba'in ke-33 tuntunan ketika bersengketa. Kepada Ustadz saya persilakan. Terima kasih Ibu Lia Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik, apa tidak? Alhamdulillah Ustaz. Terdengar, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati pimpinan Dompet Duafa Hongkong, Bapak Imam Baikah Rahyaki, kalau tidak salah. Ibu-ibu pengajian taklim rutin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bertatap maya di Zoom seperti ini meskipun jauh Indonesia dan Hongkong. Alhamdulillah, ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat difasilitasi dengan teknologi yang baik sekarang ini. Tentu wujud syukur itu marilah kita upayakan dengan mengisi semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang baik dan positif untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah kajian seperti siang hari ini. Alhamdulillah kita sampai kepada hadis yang ke-33 dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis ini saya bacakan dahulu.
Hadis ini bunyinya, suara saya terdengar nggih? An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas. Abdullah itu sahabat, Abd meridai keduanya. Kedua-duanya adalah sahabat besar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum," andaikan manusia itu dibiarkan saja, diberi kebebasan untuk mendakwah apa saja tanpa diatur oleh agama kita, maka ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Ini alhamdulillah ada hadis ini, dan alhamdulillah agama kita mengatur tentang itu. Kalau tidak kacau ini ibu-ibu sekalian. Nah, karena apa? Karena semua orang itu bisa, kata Rasulullah, ladda'a rijalun, semua orang bisa mendakwa, mengaku-ngaku apa? Mengaku-ngaku hartanya, mengaku-ngaku harta milik orang diaku punya dia, gitu kan. Haknya orang lain diaku oleh dia, gitu kan. Dengan pengakuannya yang meyakinkan, gitu kan ya. Wa dima'ahum, dan lebih parah lagi kadang bisa mengaku-aku tentang hak dima itu hak, kematian ya, darah ya. Misalnya ada apa-apa kemudian dia yang tadi mencelakaiku. Dia, keluarga dia yang sekarang misalnya menyantet ya, keluarga dia yang membunuh dan seterusnya, padahal itu hanya sebatas klaim atau dakwaan. Andaikan semua dakwaan itu tidak diatur, kacau. Maka alhamdulillah di dalam agama kita, salah satu rahmat agama kita itu, tujuan syariat besar agama kita adalah hifdzu an-nafs, menjaga jiwa, hifdzul mal, menjaga harta. Maka andaikan itu tidak diatur dalam agama kita, maka tadi ya, semua orang bisa mengklaim, semua orang bisa ini. Maka ini menjadi panduan ketika ada perselisihan, panduan bagi hakim, panduan bagi kita. Apa panduannya? Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i. Siapapun yang mau mengaku-ngaku, mendakwa, maka harus dengan al-bayyinah, harus wajib mendatangkan al-bayyinah. Al-bayyinah itu bukti. Bukti itu bisa berupa orang atau selain orang yang membuktikan apa yang diucapkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, waliyaminu ala man angkara. Sedangkan orang yang didakwa, orang yang mengingkari, itu harus beraliyamin, bersumpah. Kenapa cukup sumpah? Karena biasanya orang yang didakwa itu sudah mapan ya. Misalnya tadi harta ya, berarti harta itu sudah ada di dalam rumahnya misalnya kan. Ya nggak perlu bukti karena sudah ada di rumahnya, itu sudah menjadi bukti gitu ya. Maka cukup bersumpah saja bahwa itu harta miliknya. Maka dari ini hadis ini adalah hadis besar ya, menjadi kaidah besar dalam agama kita di dalam sengketa, khususnya sengketa sesama manusia yang berkaitan dengan jiwa dan berkaitan dengan harta. Maka apabila itu terjadi, maka tidak boleh seseorang itu asal saja dalam mendakwah. Yang sering ramai itu, sering ramai dulu saya pernah berkomentar seperti itu ya. Dulu ketika zaman-zaman saya lupa kasus apa itu ya. Jadi ada orang itu latah gitu kan ya. Misalnya latah itu mengatakan bahwa dia bukan keturunan si fulan-fulan. Gitu. Sudah ngegas, sudah menyebar dakwaan seperti itu, kadang di media sosial, tidak mendatangkan bukti ya. Ketika dilawan malahan ucapannya apa? Coba. Nah, ini lihat ini, bayangkan. Coba kalau memang benar Anda anaknya dia, buktikan. Loh, ini salah, konsep ini salah. Dalam agama Islam yang membuktikan itu yang mendakwa. Bukan yang didakwa. Misalnya ada orang datang ke rumah orang kan, wah ini mobilku, padahal di garasinya orang itu. Ini mobilku. Nah, terus coba buktikan kalau misalnya ini benar-benar mobilmu, ya enggak. Yang membuktikan itu yang mendakwa. Saya akan buktikan bahwa ini mobil saya. Saya datangkan misalnya
BPKB atau orang yang menjadi saksi ya. Jadi yang mendatangkan bukti itu adalah orang yang mendakwa. Gitu. Nah, sekarang di media sosial yang kenceng malahan orang yang mendakwa ya, minta bukti itu ya, salah gitu kan ya. Justru malah yang mendakwa gitu. Kalau kamu jadi itu harus diatur. Maka agama kita subhanallah sangat adil gitu kan. Agama kita sangat adil sekali dalam hal ini ya, mengatur tentang perselisihan. Karena apa? Orang yang didakwa baik berkaitan dengan harta ataupun jiwa itu sudah settle, sudah mapan. Nah, artinya sudah, misalnya kalau harta berarti sudah dalam penguasaannya. Kalau sudah dalam penguasaannya kan sudah tidak ada syubhat sebenarnya. Misalnya saya sudah punya lemari di rumah saya, itu kan sudah di dalam penguasaan saya. Mobil digarisi saya, sehingga orang yang ketika mengaku-ngaku pihak lain selain saya yang mengaku-ngaku, maka harus wajib mendatangkan bukti. Kalau hanya dakwaan, maka di dalam agama kita tidak dianggap. Bahkan kalau dakwaan itu berkaitan dengan harga diri, itu justru malah kena hukuman. Ya, seperti apa? Seperti qadzaf. Qadzaf itu apa? Mendakwa seseorang yang berkaitan dengan perzinahan. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka justru itu adalah kriminal dalam agama kita. Misalnya dia ngotot gitu kan, dengan bahwa dia itu berzina, tapi dia tidak mendatangkan bukti. Justru dia adalah pelaku kriminal itu sendiri. Nah, maka dalam agama kita diatur dengan baik, kehormatan orang itu dijaga dengan baik. Agama kita itu menjaga kehormatan setiap manusia, menjaga harta kepemilikan setiap orang, menjaga jiwa setiap orang. Itu adalah tujuan dari syariat yang besar ini, atau kita sebut dengan maqasid syariah. Nah, ini kaidah yang pertama. Kemudian selanjutnya, andaikan misalnya tadi sudah dituduh, apalagi sekarang zaman Facebook ya, atau di Instagram sudah diupload misalnya itu kan, maka bagaimana itu? Dia tidak mendatangkan bukti, tapi dia sudah terlanjur menfitnah dalam tanda petik ya, atau terlanjur mendakwa. Kadang di-share gitu kan, dia itu sebenarnya adalah ini saya, tapi dia tidak mendatangkan bukti, hanya sebatas dakwaan dan sudah di-share misalnya, sudah diketahui. Maka yang kedua adalah wal yaminu ala man ankara. Seorang hakim kemudian mendatangkan orang yang didakwa tadi, yang dituduh tadi. Maka apa yang diminta, yang dituduh tadi ya tidak usah harus membuktikan misalnya ya, tapi cukup diminta sumpahnya. Jadi kalau seperti itu tidak usah apa buktinya kalau kamu anaknya dia, apa buktinya kalau ini, ya tidak salah itu. Karena apa? Sudah dalam pengawasan dia, anak sudah ada dalam pengasuhan dia, mobil sudah ada dalam perawatan dia, rumah sudah ditinggali dia ya tidak ada bukti kecuali dia bersumpah atas itu. Maka ketika dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi atau billahi atau tallahi, bahwa ini adalah milik saya misalnya, wallahi bahwa saya bebas dari dakwaan itu, maka itu sudah cukup untuk membebaskan dakwaan apapun terhadap dia, membersihkan namanya gitu kan. Membersihkan namanya itu adalah metode yang kedua dalam menyelesaikan perselisihan. Kecuali kalau yang didakwa tadi dia enggan untuk bersumpah. Misalnya diminta untuk bersumpah atas nama Allah, dia tidak mau. Misalnya tadi ya, ini mobilmu, dia mengatakan si pendakwa tadi, ini mobil saya. Ketika hakim mengatakan ini benar mobilmu bukan, dia mengatakan dia coba sumpah atas nama Allah, kemudian dia menolaknya. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan hakim sendiri, artinya dia juga tidak yakin bahwa itu adalah miliknya sendiri. Maka cukup dengan sumpah tadi. Tapi para ulama, nah ini menarik ya, para ulama, para fuqaha juga mengatur ya cara sumpah ini. Karena apa? Sumpah ini hal yang berat. Jadi sebelum diminta untuk bersumpah, hakim juga diminta untuk menyampaikan betapa besarnya sumpah itu. Karena orang yang bersumpah atas nama Allah, kalau dia berbohong, dia pasti di neraka. Ya.
Itu dalam ayat banyak sekali ayat diterangkan seperti itu ya. Barang siapa yang bersumpah atau membuat perjanjian atas nama Allah, kemudian dia menjualnya dengan harga murah ya, atau dia sumpah bohong, maka tempatnya adalah neraka. Nah, maka sumpah itu hal yang besar. Maka biasanya orang yang akil, orang yang alim, orang yang cerdas, orang yang beragama itu tidak mudah untuk mengeluarkan sumpah. Maka kita itu diajari supaya kita tidak mudah untuk bersumpah. Kalau ada apa-apa, jangan langsung, wallahi, saya baru jalan. Wallahi, tidak ya. Jadi jangan pernah membiasakan untuk bersumpah. Dari situ, karena apa? Sumpah itu untuk menjaga muru'ah seseorang. Orang yang banyak bersumpah kemungkinan besar banyak bohongnya. Karena apa? Dia harus meyakinkan orang lain dengan sumpah. Gitu ya. Orang yang mudah bersumpah itu biasanya orang yang tidak dipercaya orang gitu kan. Karena dikit-dikit sumpah berarti ada indikasi orang tidak percaya kepada orang tersebut. Maka dikini, wah, saya bersumpah demi Allah ya. Kalau orang yang saleh, orang yang baik, orang yang terpuji, ngomong apapun biasanya dibenarkan oleh orang lain. Maka untuk menghindari adanya banyak sumpah, nah, kalau andai kan ada setiap orang datang kemudian mengaku-ngaku mendakwa, itu kan berarti setiap didakwa harus bersumpah kan. Ada orang datang lagi mendakwa, ayo coba sumpah ya. Sumpah. Kalau sehari ada 10 orang mendakwa berarti harus bersumpah 10 kali gitu ya. Nah, maka para ulama mengatakan tidak harus, sumpah itu juga harus yang sepadan. Kalau dakwaannya orang yang fasik, orang yang mendakwa ini ya, orang yang mendakwa ini orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang sudah terkenal kebohongannya, orang yang sudah terkenal kemaksiatannya, orang yang sudah terkenal dia itu suka menipu, ya, sudah mencuri ya. Ketika dia mendakwa maka tidak perlu ditanggapi, tidak perlu dia disumpahi lagi, tidak perlu, kecuali dia mendatangkan bukti. Kalau dia hanya mendatangkan saja, hanya mendakwa saja, maka tidak perlu kita mengambil sumpah terus ya. Nanti kebanyakan sumpah, karena sumpah itu tadi ya hal yang berat ya. Sebaiknya orang yang baik itu tidak banyak bersumpah. Nah, ini adalah hadis yang luar biasa nih. Ini menjadi tuntunan besar dalam peradilan ya. Artinya asasnya adalah asas keadilan, asasnya menjaga harta, asasnya menjaga kehormatan, asasnya menjaga jiwa. Haknya diberikan hak yang selayaknya mendapatkan haknya, agar orang tidak mudah mengaku-ngaku, mendakwa-dakwa, agar orang juga tidak mudah untuk bersumpah-sumpah. Nah, dan yang perlu diingatkan kembali dalam hadis ini adalah bahwa dakwaan apapun itu bisa berdampak kepada yang mendakwa. Kalaupun tidak kriminal, ya, misalnya tidak pun kriminal, misalnya tadi kayak qadzaf dan seterusnya, setidaknya kalau dia sampai menghilangkan marwah, martabat seseorang, maka nanti di akhirat ada hadis yang sangat populer ya. Rasulullah bersabda, atadruna manil muflis? Rasulullah bersabda, kalian tahu nggak siapa muflis? Mungkin jamaah sekalian juga pernah mendengar ini, hadis ini populer ya. Muflis itu apa? Ya, kemudian para sahabat mengatakan, iya yang nggak punya uang itu muflis. Rasulullah mengatakan enggak. Orang muflis itu, orang yang pailit itu adalah orang yang amalnya banyak sebenarnya. Ada sholat, ada zakat, ada ngaji, ada taklim dan seterusnya. Tapi suka mengatakan kepada fulan A, B, C, dengan tiap dikatakan menyakiti hati orang lain, apalagi menfitnah. Maka semua yang diucapkan itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, jadi semua apapun yang kita ucapkan, apalagi berkaitan dengan hak orang lain, maka itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sahibul haq, yang punya hak itu, yang punya hukuk tadi itu kemudian merelakan memaafkan. Kalau tidak, maka sampai nanti di akhirat pun Allah tidak akan mengampuni kecuali dimaafkan oleh sahibul haq. Kalau berkaitan dengan harta berarti hartanya, berkaitan dengan jiwa-jiwa, berkaitan dengan anggota badan, berkaitan dengan harga diri juga nanti juga akan dituntut oleh yang punya hak tadi. Maka syaratnya yang berkaitan dengan hablum minan nas ini lebih berat daripada hablum minallah. Kalau hablum minallah kita sujud, tobat, nangis,
tidak mengulangi, Allah menerima taubat. Nah, tetapi kalau yang berkaitan dengan manusia, Anda nangis sujud tahajud berapa rakaat sekalipun, selama manusia tadi tidak memaafkan, maka Allah tidak akan mencoretnya. Sampai orang yang punya hak tadi memaafkannya, dan itu sangat berat. Makanya dalam mendakwa apapun, kalau tidak ada bukti apapun, kita stop, gitu kan. Kecuali memang ada buktinya. Buktinya bisa orang, buktinya bisa, kalau sekarang buktinya lebih mudah ya, misalnya video atau apa, misalnya yang menjelaskan bahwa memang itu adalah hak saya, yang seharusnya menjadi hak saya. Nah, jika memang ada buktinya maka silakan. Tapi kalau tidak, maka berhati-hatilah. Maka ini menjadi ancaman yang serius di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita tarik dalam zaman sekarang ya, di zaman Facebook, Instagram sekarang ini, maka ini juga lebih berhati-hati di dalam nge-share sesuatu. Misalnya berkaitan dengan wah kita menarik ini, nge-share, hati-hati. Bisa jadi itu adalah berita bohong dan kita ikut mendakwakan berita kebohongan itu. Maka kita juga termasuk yang akan diminta nanti pertanggungjawabannya. Maka ini dakwaannya juga serius. Apalagi kalau sampai kemudian dengan kita menikmati share lagi, di-share lagi. Maka kalau di-share sampai 1000 kali, Masya Allah. Kalau ada ada pahala itu yang jariah, ini dosa juga jariah. Terus mengalir terus sampai share itu sampai berapa orang yang share. Maka ini menjadi pengingat bagi kita bersama. Semoga kita menjadi lebih berhati-hati, kita lebih lebih bertakwa. Takwa itu hati-hati ya dalam hal hak orang lain, dalam hal harta orang lain, dalam hal martabat orang lain. Itu kita lebih berhati-hati kembali. Waktu saya berapa menit ini? Sampai 3:30 waktu Hong Kong, berarti waktu Indonesia 2:30 Pak Ustadz. 2:30 Iya, masih lumayan banyak waktunya. Kemudian nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Kalau mau tahu tanya jawab sekarang, monggo boleh. Bisa sebelumnya. Kalau sudah cukup yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Saya kira ini pemantiknya, bisa memantik diskusi kita lebih mendalam dengan tema ini. Saya kembalikan, monggo ke masih ada waktu sekitar setengah jam Pak Ustadz. Mungkin ada sedikit hal yang ingin disampaikan. Ya, masih ada waktu untuk setengah jam. Ya, masih ada materi yang ingin disampaikan ya. Ya, masih 1/4 jam lah. Oke. Terima kasih. Jadi ini saya akan bacakan beberapa hadis ini dengan mengatakan bahwa semua dakwaan itu harus mendatangkan bukti. Ada pengecualiannya. Jadi tadi disampaikan bahwa semua dakwaan itu harus dengan bukti. Karena apa? Kalau berkaitan dengan hak orang lain, maka itu nanti fatal kalau tidak ada buktinya. Tetapi ada hal-hal yang tidak membutuhkan bukti apabila memang sejatinya yang mendakwa itu sendiri yang memang domainnya dia, pengetahuan dia ada pada yang mendakwa itu sendiri. Nah, itu menurut syarahnya Al-Imam An-Nawawi. Di sini disebutkan ada beberapa contoh. Nah, ada beberapa contoh yang memang kalau itu berkaitan dengan dirinya sendiri, gitu ya, maka yang pokoknya mengetahui hanya dirinya sendiri. Nah, misalnya yang berkaitan dengan ini ya, contohnya ya, berkaitan dengan suami istri kan ada li'an ya, li'an antara suami dan istri ya. Jadi misalnya ada seorang suami mendakwa istrinya dengan hal-hal yang tidak terpuji ya, itu disebut dengan dakwaan suami ya. Dalam hal ini tidak berlaku seperti selain suami.
Kalau dia tidak suaminya, maka dia harus dengan bukti. Harus 4 orang saksi yang melihat langsung. Kalau tidak, dia akan kena hukuman had. Harus dicambuk orang tersebut. Tapi berbeda dengan suami. Kalau suami mendakwa istrinya, maka hukumnya berbeda. Karena apa? Biasanya antara suami istri ini itu lebih, suami itu lebih tahu istri, istri lebih tahu suami. Gitu ya. Apapun biasanya bahkan rahasia atau apapun itu lebih mengetahui. Dan kadang itu juga enggan untuk memberikan bukti karena mungkin untuk menjaga marwah keduanya misalnya ya. Sehingga ketika ada suami kemudian mendakwa istrinya tadi, maka suami tidak dikenai tadi ya qadhaf tadi ya, tetapi nanti mendapatkan hukumannya apa? Hukumannya adalah perceraian. Gitu ya. Jadi otomatis nanti kalau suami seperti itu kemudian mendatangkan sumpah, maka suami dia bercerai dengan istrinya, dan cerainya itu cerai bain ya, sudah mu'abbad ini. Dalam beragam fikih disebutkan tidak boleh lagi menikahi istrinya lagi. Jadi tidak ada kata rujuk. Nah ini spesial ya bagi suami istri, berbeda dengan selain suami istri. Ada contoh lain juga, misalnya di dalam dakwaan itu misalnya ada seorang fakir yang mendakwa belum mendapatkan zakat misalnya. Maka ini ya tidak perlu dia membuktikan itu, gitu kan? Karena kita orang miskin, kemudian apa yang harus dibuktikan? Ada orang fakir datang ke dompet duafa Hongkong ini kan ya, contoh ini ya, dompet duafa, ini ada orang fakir, saya belum dapat hak saya, misalnya. Ini hak saya, tapi hak saya belum dapat apa-apa. Nanti pimpinan dompet duafa tidak perlu mengatakan berikan buktinya, tidak perlu ya. Tidak perlu mengatakan berikan buktinya, cukup kita kemudian lihat seperti apa, itu kan orang fakirnya ya sudah berikan haknya, gitu kan. Jadi tidak perlu kemudian kita harus minta buktinya apanya, tidak perlu ya. Nah, apalagi kalau sudah benar-benar fakir ya, apalagi dalam database kita sudah mengetahui bahwa itu adalah orang fakir ya, orang miskin yang tidak punya pendapatan yang cukup untuk memenuhi kehidupannya. Ini beberapa contoh. Kemudian ada juga dari Imam Ibnu Ad-Daqiq ketika mensyarahkan mensyarahkan kitab ini, beliau mengatakan bagaimana jika memang al-bayyinah itu atau bukti itu tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Nah, misalnya dalam hal harta itu kan harus ada 2 saksi misalnya. Bagaimana kalau misalnya saksinya itu cuma 1 orang? Saksinya 1. Oh, saya datang. Oh, ini mobil saya misalnya. Apa buktinya? Ini si fulan ini tahu bahwa ini adalah mobil saya. Nggak cukup kalau saksi. Harus 2 orang saksi. Datangkan 2 orang saksi. Tapi dia nggak punya saksi lain. Karena waktu jual beli ya cuma 1 orang itu yang masih hidup, yang lainnya meninggal misalnya ya. Maka bagaimana ini? Ada perbedaan untuk para ulama. Ada yang sebagian ulama mengatakan boleh dengan 1 itu, tapi nanti harus ditambah dengan sumpah. Artinya tadi yang mengaku punya mobil tadi bersumpah demi Allah. Ada dari mazhab yang lain mengatakan tidak. Artinya dia tetap tidak kuat, gitu kan? Karena ketentuan syariat itu ya harus bukti. Bukti ya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya buktinya 2 ya 2, bukti yang 4 ya 4, gitu kan ya. Nah, itu sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh agama kita. Nah, tapi ini menarik karena sebenarnya dua-duanya juga ingin menghargai, ingin menempatkan hak seseorang pada tempatnya. Karena dengan adanya 1 bukti bisa jadi itu memang dia haknya dia yang diambil orang lain. Maka ini adalah diskusi dari para ulama terkait dengan bukti-buktinya. Kemudian ada juga yang mengatakan apa yang disebut dengan dakwaan. Ada kalanya dakwaan itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Ini ada perbedaan definisi ya, pengertiannya. Misalnya saya mengatakan saya itu punya hutang terhadap si fulan. Misalnya Ibu Ria, saya punya hutang dengan Buya.
Apakah ini dakwaan atau apa? Saya tidak mendakwa, tapi saya mengatakan saya punya hutang dengan ya, maka ini bukan dakwaan, ini disebut dengan iqrar. Iqrar itu dia pengakuan. Nah, ini bukan domain hadis ini. Ada yang kedua itu adalah menyematkan hak dari orang lain. Misalnya saya mengatakan, saya pernah menghutangi Ibu Ria. Maka ini disebut dengan dakwaan. Dakwaan kalau ini, karena menyematkan sesuatu hak yang saya mendapatkannya, gitu kan. Yang tadinya di Ibu Ria, kemudian saya mendapatkan apa? Piutang itu. Maka saya harus mendatangkan bukti. Saya mengatakan saya itu ada piutang di Ibu Ria sejumlah 500.000. Maka saya harus mendatangkan buktinya. Kalau tidak, maka tidak tercapai. Kalau yang pertama tadi iqrar, kalau iqrar ya diterima oleh hakim selama dia orang akil balik, ketika berikrar ya sudah ikrar. Berarti nanti kamu harus bayar utangnya. Tapi kalau dakwaan itu harus berdatangkan bukti. Ketika saya mengatakan saya punya piutang, maka saya harus lihat kwitansinya, tanggal berapa, rekamannya dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya adalah menyematkan kepada pihak lain. Jadi ada pihak ketiga. Misalnya saya mengatakan, ya bahwa si Fulan itu punya hutang dengan Ibu Ria. Berarti saya menyematkannya kepada si Fulan atas Ibu Ria. Maka ini disebut dengan kesaksian. Jadi kesaksian. Yang pertama itu pengakuan, ini langsung ditetapkan. Yang kedua itu dakwaan, nah ini yang membutuhkan bukti. Yang ketiga adalah kesaksian. Berarti ini al-bayyinah, termasuk salah satu saksi ya. Nah, saksi juga harus ada syarat-syaratnya dalam agama kita ya, karena itu berkaitan dengan hak. Nah, maka domain dari hadis ini itu adalah yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang kedua jelas harus ada bukti. Kalau yang ketiga saksi, dia adalah bagian dari dakwaan. Sehingga ketika orang lain mengatakan bahwa si Fulan punya hak atas si Fulan, berarti dia memberikan kesaksian. Maka setiap kesaksian nanti juga sama seperti dakwaan, dia akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berdusta atas kesaksiannya, maka syahadatuz zur dalam hadis itu termasuk dosa besar. Jadi ada kriteria dosa besar ya. Syahadatuz zur itu dosa besar. Jadi orang yang melakukan kesaksian palsu itu dosanya dosa besar, ya, bukan dosa yang sedengan atau remeh ini, tapi dosa besar. Itu termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mau bersaksi, maka harus diketahui juga dakwaan. Ingat ya, ada Allah Subhanahu wa taala. Sumpah ada Allah Subhanahu wa taala karena dia menjadikan Allah sebagai sendiri ya. Sumpahnya. Kalau kita sebagai pihak ketiga yang beri saksi, maka kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kesaksian yang kita berikan. Maka kalau dirangkum ya, jadi kesimpulan dari hadis-hadis tadi bahwa sejatinya dalam agama kita itu benar-benar diatur sedemikian rupa agar tidak ada pihak manapun yang dapat mencabik-cabik hak seseorang dengan semena-mena. Gitu ya. Karena apa? Ada ketentuannya. Ketentuan yang berkaitan dengan hukum di dunia dan ketentuan yang nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kalau di dunia, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan hak itu harus dibuktikan, harus ada bukti yang bisa dilihat, yang bisa diterima oleh yang mendengarnya. Gitu. Maka dalam fikih kita ada kaidah besar, nahnu nahkumu bidzawahir. Hukum itu, hukum di dunia ya, ini tidak bicara di akhirat dulu ya. Hukum di dunia itu basisnya adalah al-zawahir, bukti yang nyata, fisik. Gitu kan. Maka andaikan ada benar-benar terjadi, kemudian dia tidak bisa membuktikannya, maka apa yang harus diambil oleh hakim? Ya, dia menghukumi sesuai dengan apa yang dilihat dibuktikan oleh hakim.
Hakim melihat pembuktiannya seperti apa, gitu kan? Karena itu lebih fair, gitu kan? Lebih fair. Karena kalau semuanya, misalnya tadi semuanya diambil ya, klaim apapun sampai menangis-nangis nggak ada bukti, tapi nangis-nangis kemudian ya sudah kasihan menangis-nangis ini dimenangkan saja, itu tidak fair. Nanti semua orang bisa menangis, ya. Semua orang bisa ini, akhirnya menjadi permainan lagi. Maka harus dibuktikan. Maka di dunia dalam fikih hukumnya harus berbasis bukti fisik, bukti yang bisa dilihat. Kalau manusia berarti manusia yang masih hidup, yang bisa bicara berakal. Kalau dia manusia tidak berakal, maka tidak bisa dijadikan saksi. Begitu juga dengan bukti yang selain manusia juga harus memperhatikan bahwa itu secara masuk akal bisa dijadikan bukti. Nah, berbeda dengan di akhirat. Kalau di akhirat itu urusan nanti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, kepada hal gaib, kepada surga neraka, pasti meyakini itu bahwa segala sesuatu yang kita ucapkan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memonitor CCTV di mana-mana, diputar nanti di akhirat. Itu balasannya di akhirat. Tapi kalau dunia ini al-bayyinah itu bukti, kemudian al-halfa, al-yamin itu adalah sumpah. Karena itu yang bisa diambil ya secara otentik ya, secara fisik ya. Kemudian itu kesimpulan yang pertama, kemudian selanjutnya kita juga melihat bahwa kedudukan saksi dengan sumpah itu berbeda. Saksi itu lebih tinggi daripada sumpah. Kenapa harus ada saksi? Karena dia mendatangkan sesuatu yang di luar yang zahir, gitu ya. Luar yang nampak. Gitu ya. Hukum kan harus nampak. Gitu ya. Ini kan yang tidak nampak. Ada orang tiba-tiba datang ngaku hartanya. Ini kan nggak ada yang sesuatu yang berbeda dengan faktanya. Faktanya apa? Yang terlihat adalah harta itu ada di saya. Kalau uang berarti ada di penguasaan saya. Sedangkan yang mengaku ini berbeda dengan sesuatu yang terlihat. Maka harus mendatangkan al-bayyinah. Bayyinah itu sesuatu yang kuat. Sedangkan orang yang ada di dalam yang harus bersumpah tadi, karena memang sesuatunya sudah ada pada dia. Misalnya harta sudah ada pada dia, kehormatan atau apapun, dia memang bara'atu zimmah, gitu. Sehingga tidak perlu membutuhkan al-bayyinah. Itu merupakan wujud bagaimana hukum ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian hingga seadil-adilnya, gitu kan. Bahkan benar-benar seadil-adilnya, gitu kan. Tidak lantas kemudian terbalik-balik, gitu kan ya. Nah, tidak terbalik-balik, tapi benar yang posisinya lemah dia harus mendatangkan buktinya. Yang posisinya memang sudah ada dia cukup dengan sumpahnya. Itu adalah bukti bahwa yang membuat hukum ini, yang mendesain hukum ini, yang menelurkan syariat ini adalah zat yang luar biasa adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan yang kedua nih. Makatan Ibu Ria. Itu suara anak-anak siapa ya? Terlalu berisik. Nah, ini anak-anak saya. Anaknya ini. saya, alhamdulillah. Sangat ramai ya Pak Ustadz. Saya kembalikan ke pembawa acara untuk diskusi ya. Alhamdulillah demikian yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua, bertambah ilmu serta keimanan kita, serta kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sesi yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab kepada jamaah yang ingin bertanya, saya persilakan yang berkaitan dengan tuntunan ketika bersengketa atau yang lain bisa bertanya kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apabila kita pernah berselisih ya Ustadz ya, sudah lama sekali pernah berselisih, tapi kita masih
udah saling memaafkan, tapi masih ada bekas rasa sakit kayak gitu. Apakah rasa sakit itu, bekas dari sakit dari perselisihan yang lama itu akan dimintai pertanggungjawabannya juga Ustadz nantinya? Mohon diulangi Bu Yansri. Ya, apabila kita dulu pernah berselisih Bapak Ustadz ya, terus berjalannya waktu kita sudah saling memaafkan. Namun walaupun sudah saling memaafkan, tapi masih ada bekas rasa sakit itu. Nah, apakah bekas rasa sakit itu nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya Bapak? Demikian Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Langsung atau bagaimana Ibu Rahma? Ya, langsung dijawab, Langsung dijawab. Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita berselisih dengan orang, kemudian ternyata sebenarnya sudah saling maafkan ya, cuma masih ada goresan-goresan gitu kan ya. Tapi memang benar, jadi urusan hati itu memang sesuatu yang tidak instan ya. Makanya kita selalu dinasihati berhati-hati dengan urusan ini, apalagi lisan ya. Karena apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan hati ya, apalagi yang sudah dikecewakan ya, sudah dikhianati, kemudian difitnah dan seterusnya, itu tidak mungkin ya, kita sebagai manusia pasti mengakui itu ya. Tidak mungkin kita kemudian melupakan begitu saja. Maka bisa jadi kita memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Betul ya. Memang hal terberat itu untuk melakukan sesuatu itu ya, melupakan sesuatu. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pamannya sendiri, ya, pamannya itu Abbas ya, kemudian Hamzah waktu itu di perang Uhud dibunuh di depan mata beliau sendiri. Kemudian ketika Fathu Makkah, Rasulullah itu melihat dan menyaksikan pembunuhnya datang. Rasulullah memaafkan tidak? Memaafkan. Tetapi masih ada raut muka ya, masih mengenang itu bagaimana kecintaan beliau terhadap Hamzah itu terkenang gitu kan. Ya, terkenang. Gitu. Dan di dalam banyak kesempatan memang seperti itu kita. Kadang kita memang bisa memaafkan orang gitu ya. Tetapi kadang untuk melupakan hal tersebut itu memang benar-benar ya itu memang desain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya kembali kepada apa yang sudah terjadi itu adalah qadha dari Allah Subhanahu wa taala. Cekcok saya dengan siapa itu yang sudah terjadi ya. Berarti sudah qadha-nya Allah. Memang Allah itu sudah menentukan saya harus cekcok dengan si fulan pada tahun sekian. Tapi sekarang ini Allah melihat saya. Allah ingin melihat bagaimana saya menyikapi kejadian itu. Apakah saya kemudian memaafkan dengan rela atau tidak? Apakah saya melupakan atau tidak? Kalau melupakan memang susah. Tapi kalau memaafkan dengan sukarela, bisa apa tidak? Itu Allah selalu mengawasi kita. Maka setiap apapun, qadha apapun, itu bagi kita, bagi saya, itu termasuk hikmah dari qadha. Dalam Al-Quran disebutkan, likaila ta'saw ala ma fatakum. Supaya kita itu tidak menjadi putus asa, tidak menyalahkan apa yang sudah terjadi, tidak menyesali apa yang terjadi, tidak menyumpahi apa yang sudah terjadi, tidak menghina-hina siapapun yang telah terjadi dengan kita. Nah, itu kan tujuan dari qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita ya oke, mungkin ketika Allah menghendaki kita tidak melupakan itu, berarti Allah selalu mengawasi kita bagaimana sikap kita terhadap kejadian tersebut. Apakah kita kemudian tumbuh lagi atau kemudian kita justru malah sebaliknya, aduh sakit ya Allah,
ini benar-benar sakit, tapi karena ini adalah perintahmu ya Allah, aku memaafkannya ya Allah. Siapapun yang tadi menyakiti saya, tolong maafkan dia, tolong muliakan dia kalau dia tidak mulia. Berarti Allah sedang melihat saya sekarang. Gitu ya. Nah, ketika terjadi lagi irisan itu kemudian terasa lagi, maka ya Allah, engkau melihatku lagi ya Allah. Engkau mengembalikan memori itu, berarti engkau ingin melihat apa yang harus aku lakukan. Maka kita doakan yang terbaik gitu ya, untuk kita maksudnya. Kalau kita mendoakan yang terbaik untuk orang lain itu sejatinya mendoakan kita, karena mendoakan jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita tergerogoti dari dalam gitu. Kita memaafkan orang lain itu sebenarnya bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri kita. Karena kita berarti membebaskan diri kita dari sesaknya dada kita. Ketika kita melepaskan semuanya, berarti sejatinya bukan wah enak banget ya yang memfitnah saya lepaskan, bukan, tapi sejatinya kita melepaskan diri kita dari belenggu. Maka semakin kita melepaskannya, sejatinya Allah melihat kita, dan itu yang mungkin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejadian. Nah, saya kira semoga itu menjadi perenungan kita bersama. Saya juga sama seperti mungkin di Ibu Ian ya. Jadi dikembalikan lagi, mungkin ini Allah ingin melihat saya seperti apa. Mungkin bagaimana Allah itu mendesain saya supaya saya lebih lega lagi dada saya, lebih luas lagi pikiran saya. Jika itu yang kemudian kita tanamkan, insya Allah goresan-goresan itu menjadi kodok yang menarik, yang dapat menambah kebaikan kita, insya Allah. Begitu nggih Ibu Pian. Monggo. Silakan. Bagaimana Ibu, sudah paham dengan jawaban Pak Ustadz? Jazakallah khairan Pak Ustadz atas jawabannya. Ada pertanyaan satu lagi Bapak Ustadz, tapi ini keluar dari tema ya Bapak Ustadz. Pertanyaannya, silakan, monggo. Apakah ASI dari ibu yang mengkonsumsi babi itu najis Bapak Ustadz? ASI air susu ibu dari orang yang mengkonsumsi babi, apakah ASI-nya itu najis, Bapak? Di tempat saya terputus-putus, mungkin koneksi saya apa nih? Ya, saya ulangi lagi Bapak Ustadz. Iya. Apakah ASI air susu ibu dari orang yang mengkonsumsi babi itu najis buat kita, Bapak? Oh gitu. Baik, ini berkaitan dengan fikih ini ya. Berarti apakah air susu yang mengkonsumsi babi itu najis? Pada prinsipnya semua air susu dari perempuan itu tidak najis. Tidak najis ya. Termasuk sama seperti mayat manusia semuanya, baik muslim atau non muslim, itu juga tidak najis. Air susunya juga tidak najis. Sehingga walaupun dia mohon maaf misalnya non muslim ya, maka ya tidak mempengaruhi itu sebenarnya. Itu yang saya ketahui seperti itu ya. Karena pada prinsipnya semua air susu itu tidak najis. Kalau yang dikonsumsi iya najis. Tapi air susunya apakah ada kaitannya? Nah, tapi yang menjadi pertanyaan lagi adalah apakah, nah ini dalam kasus apa? Gitu kan? Apakah ada anak dari orang Muslim yang menyusu kepada ibu yang tadi non Muslim? Ada apa tidak? Gitu kan? Nah, tapi secara prinsip tadi ya, secara hukum tadi ya, seperti itu ya. Jadi memang tidak. Jadi anak Adam itu mulia. Manusia itu mulia.
Karramna bani Adam, anak Adam itu mulia. Maka termasuk mayatnya, bangkainya juga tidak najis, gitu kan. Apalagi susunya. Nah, bangkainya saja tidak najis, gitu kan. Kalau bangkai yang lain, kambing itu najis, ya. Sapi bangkai najis. Tapi manusia tidak najis karena mulia. Manusia itu mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, wallahu a'lam, ini jawaban saya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya masih adakah pertanyaan dari jamaah sekalian? Iya ada, Mbak Ria. Pak Ustadz mau nanya. Apa hukumnya berdeposito ke bank? Apa hukumnya? Gitu. Itu apa? Mengikuti deposit bank, Pak Ustadz. Deposit di bank. Oh, deposito di bank. Iya. Boleh nggak sih kita sebagai Muslim? Deposito di bank ya? Iya. Pertanyaannya itu ya? Iya. Iya. Di bank apa, Mbak Ibu Bank apa Nuraini? aja? Di bank apa? Ya bank Di bank apa aja? negara Indonesia, Ya. Bang. Iya. 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 Oke. Berkaitan dengan, langsung dijawab nih ya, Ibu Nuraini ya. Jadi transaksi apapun yang dengan perbankan itu masih menjadi diskusi para ulama. Jadi diskusi para ulama. Apakah boleh atau tidaknya? Dulu ada ulama-ulama itu kemudian melarang bertransaksi dengan perbankan karena khawatir ribanya. Kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian para ulama mengkaji lagi, ternyata tidak demikian. Tidak demikian. Ada ulama lain mengatakan kalau masih ada unsur unsur bunganya, itu riba. Ada ulama lain mengatakan sebenarnya bunga itu seperti apa, dikaji lagi. Apakah bunga di sini berarti sama dengan tambahan ketika dia berhutang dalam makna yang konvensional seperti dulu di zaman Rasulullah atau tidak? Sehingga diskusinya panjang. Apakah boleh apa tidak? Sebagian membolehkan, sebagian tidak. Kemudian yang tidak, alternatifnya adalah memakai perbankan syariah misalnya. Nah, kemudian sebagian lain juga melihat perbankan syariah belum murni syariah, dan diskusi panjang. Kemudian ada yang menarik seperti ini. Kalau saya pribadi ya termasuk condong ke sini ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dalam hal muamalah itu longgar ya. Kecuali memang benar-benar itu riba. Riba itu contohnya apa? Rentenir ya. Anda hutang rentenir itu jelas kelihatan bunganya tidak masuk akal. Itu rentenir ya. Anda hutang 1 juta seperti yang ramai di Indonesia sekarang ya, pinjol itu ya. Hutang 2 juta tagihannya sampai 50 juta. Itu kan nggak masuk akal. Itu jeratan rentenir ya. Kalau memang seperti itu, maka sebaiknya tidak atau jangan menaruh uang kita ke bank tersebut. Karena sama saja kita membesarkan rentenir. Ya, itu kalau banknya seperti itu. Bagaimana kalau perbankannya yang wajar ya? Di perbankan Indonesia sekarang ada peraturan ya. Misalnya suku bunganya tidak lebih dari sekian persen ya. Artinya nilai kewajaran. Misalnya tidak lebih dari berapa persen, kalau deposito berapa persen misalnya ya, tidak mungkin lebih dari 10 sampai 15%, nggak mungkin deposito. Itu mustahil ya. Kalau ada yang menjanjikan lebih dari itu, maka perlu kita waspada. Jangan-jangan ini perbankannya rentenir ini. Karena biasanya deposito, bunga dan lain-lain itu menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Kalau misalnya tingkat ekonomi 6%, biasanya tumbuh 5%, kadang di bawahnya ya, 5%. Itu angka kewajaran. Artinya pertumbuhan itu sebenarnya ingin menyesuaikan uang kita itu tidak tergerus oleh zaman.
tidak tergesa oleh zaman. Karena kalau tidak seperti itu, uang kita naruh 50 juta sekarang, 5 tahun lagi 50 juta sekarang itu nggak ada apa-apanya. Sekarang 50 juta. Mbak Nur Aini naruh 50 juta di bank. Saya nggak mau itu apa-apa. Nanti 5 tahun lagi ketika diambil 50 juta itu sudah tidak bisa membeli apa-apa. Misalnya sekarang 50 juta bisa membeli mobil ya. Nanti 50 juta hanya bisa beli motor gitu kan ya. Nah, sehingga dari situ termasuk ada Darul Ifta di Mesir itu memfatwakan bolehnya kita menaruh atau bertransaksi dengan lembaga-lembaga keuangan yang tadi ya patokannya harus patokan yang wajar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang wajar. Kalau di Indonesia tumbuhnya 3%, kok menawarkan bunga 20%, ini tidak wajar. Dari mana? Secara logika tidak masuk akal. Ada investasi kok, investasi bisa untung 100%, itu pasti bohong. Ya. Itu pasti kemungkinan besar penipuan. Kemungkinan besar itu adalah rentenir. Tetapi kalau dalam normal, misalnya 5%, 6%, 7% itu adalah menyesuaikan dengan inflasi, ya, menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Itu oleh Darul Ifta Mesir ya sampai sekarang itu belum direvisi fatwa itu ya. Itu masih membolehkan. Tetapi kalau misalnya Mbak Nur Aini kok masih belum serak ya, kok saya selalu was-was ya. Ini Ustadz hari ini mengatakan boleh tapi saya itu masih was-was. Maka Rasulullah mengatakan istafti qalbak. Tanya pada hati nurani. Ada lanjutan hadisnya. Meskipun banyak orang berfatwa yang menyelisihi. Maka nyamannya seperti apa? Kalau saya merasa nyaman, ya sudah laksanakan. Kalau tidak nyaman, ya alihkan ke kanal-kanal investasi yang lain. Misalnya lebih nyaman di perbankan syariah. Misalnya. Ya sudah, taruh perbankan syariah. Kalau misalnya saya nyaman ini, saya lebih nyaman nih daripada debat sana-sini, sudah saya taruh di lembaga keuangan syariah misalnya. Berarti lebih nyaman, hatinya lebih nyaman. Tapi jangan sampai kemudian seperti ini. Ini yang kemudian banyak terjadi ya di tetangga-tetangga saya itu. Ada orang itu sudah kerja 16 tahun, sudah anaknya banyak, kemudian resign dari bank besar ya. Alasannya tidak mau berhubungan dengan itu. Setelah itu hidupnya melarat, anak-anaknya tidak terurus, putus sekolah. Jadi putus sekolah. Saya melihatnya ini keputusannya terlalu gegabah gitu kan. Maka dalam keuangan mari kita pikir matang-matang gitu kan. Kemudian hati-hati gitu kan. Karena pada prinsipnya yang pertama dalam syariat kita harta itu dijaga gitu kan. Yang kedua riba itu definisi ulama ya. Riba itu masih bunga bank yang sekarang terjadi itu masih terjadi diskusi oleh para ulama. Apakah masuk kategori riba yang tidak boleh atau masih dalam kategori kewajaran tadi untuk menyamakan nilai uang kita terus sehingga nanti kita tidak rugi, gitu kan? Saya kira seperti itu Mbak Nur Aini. Saya kira seperti itu Ibu Nur Aini. Semoga ini menjadi pertimbangan. Saya kira ini tidak menjawab, tapi menjadi pertimbangan. Kalau saya menyampaikan nyamankan hati, gitu kan? Karena kalau nyaman itu nyaman semuanya. Kalau sekarang merasa nyaman, alhamdulillah dari jawaban ini saya sekarang mantap misalnya, ya alhamdulillah laksanakan. Tapi kalau masih aja ada hatinya ini, ya sudah alihkan ke yang membuat nyaman, gitu kan? Nyaman. Begitu. Saya kembalikan, monggo. Ini ada pertanyaan dari room chat Pak Ustadz. Loh hilang. Apakah Assalamualaikum Taj, bagaimana hukum sumpah pocong menurut agama Islam? Ya. Ini dari pertanyaan dari room chat Pak Ustadz. Ya. Penjelasan tentang sumpah pocong dalam Islam. Kan banyak itu di masyarakat tentang itu sumpah pocong. Ya, sumpah pocong itu ini yang saya ketahui ya. Nanti silahkan kalau di daerahnya masing-masing berbeda seperti apa.
selama dia bersumpah, jadi sumpah yang dibenarkan dalam agama kita itu adalah sumpah atas nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Jadi kita tidak boleh bersumpah selain itu. Wallahi, tallahi, billahi. Karena apa? Kita sumpah itu esensinya apa? Sumpah itu kan karena kita tidak ada bukti, kemudian kita menjadikan Allah sebagai saksi kita. Itu kan tujuan dari sumpah. Gitu ya. Sehingga kita berdua, saya dengan Anda yang berselisih, kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti atas semua ucapan kita, atas semua perilaku kita. Maka menjadikan Allah sebagai saksi dan bukti ini esensi dari sumpah. Maka sumpah yang dibenarkan adalah dengan wallahi, tallahi, billahi. Nah, cuma mungkin variasi-variasinya ya yang berbeda ya. Kalau sumpah pocong mungkin tetap dia mengucapkan wallahi, tallahi, billahi, tapi ayo sambil dikasih pocong gitu kan ya, biar lebih dramatis mungkin ya. Ya, selama ada sumpahnya wallahi menjadikan Allah sebagai saksinya, silakan. Gitu kan. Ada juga yang sumpahnya harus pakai Al-Quran ya, pegang Al-Qurannya wallahi, silakan gitu kan ya. Kenapa? Dia biar lebih meyakinkan kedua belah pihak ini di depan kita adalah Al-Quran. Atau dengan menghadirkan kedua orang tua kita, dipegang kepala kedua orang tua, wallahi, tallahi, demi Allah, saksi ya, silakan. Atau sumpah pocong tadi sambil dipocong ya, wallahi demi Allah, kalau aku sampai ini maka aku menjadi pocong misalnya, sambil dipocong. Selama Allah yang dijadikan tempat sumpahnya, yaitu tidak masalah ya. Berbeda ketika misalnya sumpahnya nanti berbeda, misalnya demi yang punya kuburan ini misalnya ya, demi yang mocong saya misalnya, ya beda, itu berarti salah, itu sumpah yang tidak diperkenankan gitu ya. Atau demi Ka'bah misalnya, atau demi siapa ya, tidak boleh. Kita menjadikan sumpah itu menjadikan Allah sebagai saksi kita. Ya, cuma kalau misalnya sekarang kan pejabat-pejabat biasanya kalau sumpah kan biar lebih dramatis ya, dikasih Al-Quran ya itu kan. Kalau di kampung kurang dramatis itu pasti pocong ya. Ya. Tapi yang penting esensi dari sumpahnya adalah wallahi, demi Allah. Allah ya, atau demi Allah. Kalau saya ini seperti itu. Seperti itu, Mbak. Monggo. Masih adakah yang ingin bertanya? Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya mengenai nadar puasa. Seumpama saya bernadar puasa 1 bulan umpama. Terus setelah saya jalanin puasa, ternyata belum sampai 1 bulan itu kedatangan tamu. Nah itu apakah harus mengulang dari awal atau dilanjut? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazar itu wajib dilaksanakan. Jadi kalau kita bernazar puasa, maka dilihat nazarnya seperti apa. Saya bernazar puasa sebulan, ya berarti harus puasa 1 bulan. Kalau misalnya 1 bulan tidak dikasih embel-embel 1 bulan berurutan, ya berarti bebas saja. Kecuali memang nazarnya 1 bulan tanpa jeda misalnya. Ya berarti harus 1 jeda tanpa jeda. Tapi kalau hanya umum saya mau puasa 1 bulan, ya silakan. Bagi hijriyah itu berarti 29 atau 30 hari. Maka kembali lagi ke nazarnya Ibu tadi, nazarnya seperti apa. Kalau cuma nazarnya saya puasa 1 bulan, ya puasa saja 29 atau 30 hari. Kalau 29 atau 30 hari tadi sudah terpenuhi, alhamdulillah berarti telah menyelesaikan puasa nazarnya. Kecuali memang dalam nazarnya tadi saya mau puasa full 1 bulan tanpa jeda. Kalau ada jeda saya ulangi, ya berarti kalau ini harus diulangi lagi karena Ibu telah mensumpahkan seperti itu, gitu. Menazarkan seperti itu ya. Nazar kita kepada Allah harus dilaksanakan ya. Karena itu termasuk menjadikan seperti sumpah ini ya. Seperti itu Ibu, tetap dilaksanakan. Kalau misalnya masih umum ya alhamdulillah. Ya anggap saja 1 bulan itu 29 atau 30 hari.
Karena biasanya bulan itu adalah hitungan. Kan? Seperti saya mengatakan seminggu, berarti saya mengatakan 7 hari. Jadi dianggapnya seperti itu sehingga tidak memudahkan dan tidak menganggap menyalahi nazar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Masih ada sedikit waktu. Masih adakah yang ingin bertanya? Para jamaah, ibu-ibu. Saya Ustaz. Oh, ada yang bertanya, silakan. Silakan Ibu Nur. Ya. Ustaz, saya mau bertanya, kan saya dilahirkan di Jawa, berarti daerah saya itu masih kental sama adat-adat Jawa. Pas saat itu ada pernikahan kakak saya gitu ya Ustaz. Nah, di sini ada kesimpang siuran, ada yang satu di sebelah pihak itu sangat tidak mempercayai seperti itu. Jadi itu apakah ada hukumnya atau memang bagaimana Ustaz? Seseorang yang mempercayai adat-adat Jawa seperti perhitungan pernikahan atau seperti apa ya hari-hari kelahiran atau hari-hari kematian seperti itu Ustaz. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Nur. Kalau di keyakinan kita bersama, saya kira kita semua yakin ya bahwa tidak ada hari baik atau hari buruk kecuali Allah yang menentukan. Jadi jangan sampai kalau orang jahiliyah dulu, kalau nanti ada ada burung berkicau di utara, kita nyari rezekinya ke selatan misalnya. Ya, tidak mempercayai itulah. Kita seharusnya sudah harus mempercayai bahwa Allah yang mengatur rezekinya. Allah yang mengatur semuanya, gitu kan. Jadi baik dan buruk Allah yang sudah mengaturnya dengan baik. Jangan sampai kemudian wah ini hari baik, hari buruk saya nih. Nanti akan menjadi hari buruk, gitu kan. Karena sejatinya kita mengatakan itu keburukan untuk diri kita. Maka kita dianjurkan setiap hari itu ketika bangun kita langsung berdoa kepada Allah, memulai hari Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berdoa ya Allah berikanlah kebaikan hari ini. Artinya kita itu sebenarnya di settingnya ya, untuk meng-setting mindset kita itu bahwa semua hari itu sebenarnya baik gitu ya. Nah, kalau kita mulai dengan niatan yang baik, Bismillah, saya ini niat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah baik. Jangan sampai kemudian hal tersebut kemudian mengurungkan hal-hal baik gitu ya. Itu yang jangan sampai. Sebenarnya ada hal baik ya, tapi gara-gara saya takut ini kalau dulu misalnya di Jogja itu kalau satu suro misalnya, ini hari buruk ini untuk pernikahan ya. Wah enggak, justru malah itu nanti kalau memang itu libur banyak yang datang berarti hari baik gitu kan. Seperti itu saja gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kemudian menjadikan kepercayaan yang kita tidak tahu ilmunya itu menjadi pegangan kita gitu kan. Pegangan kita ya. Kecuali memang ini yang berkaitan dengan pengalaman itu seperti ini. Pengalaman contoh ya, kalau saya musim panas ke Hong Kong, itu biasanya saya itu tidak nyaman. Gitu. Jadi saya biasanya nggak mau kalau musim panas ke Hong Kong misalnya. Ya itu bukan karena hari buruk, karena memang keadaannya seperti itu, saya sudah mengalaminya gitu kan ya. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan hari sial di musim panas, tidak ada kaitannya. Gitu. Jadi kita tidak mengenal itu. Jadi seyogianya yang kita pegang adalah bahwa semua ma'asobakum min musibatin illa, semuanya itu illa maka kataballah, semua itu sudah ditulis oleh Allah. Semuanya itu sudah ada tulisannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, buruk semuanya sudah ada. Jadi kita tidak boleh kemudian wah ini hari baik, besok hari buruk, besok lagi hari buruk lagi, baik. Tidak ya, tapi kita tetap harus berhusnudzon kepada Allah. Setiap memulai hari kita mengatakan ini adalah hari baik saya. Ini adalah hari baik gitu ya. Maka saya harus mengisinya dengan kebaikan, dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu jawaban saya, Ibu Nur. Lebih fair, Ustaz. Karena kan dulu itu sampai sempat diulangi 2 kali itu Ustaz. Gagal lagi karena yang sebelah sananya katanya oh ini berlawanan sama meninggal ini gitu. Kadang gini seperti ini. Ada orang, saya pernah menjumpai seperti itu ya. Kemudian saya mengatakan seperti apa yang saya katakan barusan. Tetapi kemudian ternyata kejadiannya seperti yang dia yakini. Kemudian dia datang lagi ke saya, Ustadz,
Ustadz itu salah, bener itu. Ini hari sial. Buktinya saya kemarin melakukan itu dan sial benar gitu kan. Nah, artinya apa? Kadang itu orang, setan itu datang, gitu kan, kemudian membumbui. Gitu kan. Jadi kalau kita yakin, kalau mendengar itu langsung hilangkan saja. Kalau ada sesuatu yang terjadi, misalnya ternyata di jalan tabrakan mobil misalnya, jangan langsung dikaitkan, wah ini hari sial saya. Tidak, tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala ini melihat saya. Bagaimana ketergantungan saya dengan Allah, gitu kan. Kalau kita mengatakan itu, nanti setannya hore, wah selamat dia masuk jebakan saya, gitu kan. Nanti besok lagi akan seperti itu lagi, gitu kan. Nah, jadi menggantungkannya tidak menggantungkan kepada Allah, tapi menggantungkan kepada pihak lain. Gitu kan. Maka kalau ada seperti itu, mindsetnya sudah. Kalau terjadi ya itu bukan karena itu, tapi karena Allah menghendaki. Gitu kan. Tabrakan itu bukan karena itu, tapi karena Allah menghendaki saya tertabrak misalnya. Oh ini ternyata ada kebaikan, berarti Allah menghendaki adanya itu. Jadi tidak ada kaitannya itu, tapi karena Allah menghendakinya. Saya berusaha ini, Allah menghendaki. Saya berusaha ini, Allah tidak berkehendak itu. Berarti saya belum ditakdirkan oleh Allah untuk itu. Jadi itu iman kita kepada qada dan qadar seperti itu sebenarnya. Begitu Ibu. Semoga kita selalu berhusnuzan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khair.